Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nazima dari kelas A SIB Somea, sekaligus mahasiswa Universitas Maliku Saleh. Di hari ini saya ingin menjelaskan kode program saya yang dengan proyek blog. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana cara saya membuat data tables. Jadi langkah pertama yang saya lakukan untuk membuat data table yaitu menginstalnya terlebih dahulu. Untuk menginstalnya, saya menggunakan Yajra Data Tables seperti ini. Saya tinggal mengcopy perintah komposer ini. Kemudian saya buka terminal. Nah, lalu dia akan install secara otomatis. Untuk melihat apakah sudah terinstall atau belum, kita buka di file .env, di file composer. Nah, ini dia, Yajra Laravel Data Tables. Ini saya sudah menginstalnya dengan versi 11. Lalu langkah selanjutnya, setelah saya menginstal data tables, saya membuat tablesnya. Ini dia. Ini saya mengambil contoh di modul kategori. Sini ada tables dengan tabel headernya itu ada 4, yaitu nomor, name, slug, dan action. Nah, setelah itu, setelah membuat tabelnya, kita inisialisasi data tablesnya. Sini saya menginisialisasinya di dalam file JS. Saya membuat file baru yang bernama kategori.js. Nah, kita inisialisasi seperti ini. Sini ada $document.ready function. Kemudian ini ada id example. Jadi id example ini diambil dari id tabel ini. Harus sama. Lalu processingnya true, server side true, responsive true. Kemudian ajak. Ajak ini untuk URL untuk mengambil data. Nah, di sini saya sudah membuatkan URL-nya di web.php. Ini dia, yang mengarah ke artikel controller dan get data, function get data. Oke, kemudian kita atur kolomnya. Ini fungsinya untuk nomor, menggenerate nomor secara otomatis. Kemudian ada slug, kemudian ada name, slug, dan action. Nah, oke, setelah itu kan di webnya ini mengarah ke artikel controller terus get data. Nah, saya jelaskan di controller ya. Setelah itu saya membuat controller, kategori controller get data. Nah, di sini di public function get data, di sini dia mengembalikan ke kategori service bernama function server side. Nah, langsung saja saya masuk ke service ya. Nah, di service server side, di sini ada total data, yaitu jumlah semua data yang ada di tabel kategori atau di model kategori. Kemudian total filtered, ini sama dengan total data. Ini akan memfilter data yang di paginet. Kemudian ada limitnya sesuai dengan length ini.
Nah, ini dia yang dimaksud dengan length. Di sini dia secara otomatis diaturnya ke 10 karena ini 10. Maka dia maksudnya seperti ini, length ini jadi dia hanya akan menampilkan 10 data per halaman. Nah, jadi fungsi yang kita membuat ini adalah dia akan mereload hanya 10 data per halaman. Nah, jadi untuk mempermudah atau mempercepat fungsi renderan ini. Jadi fungsi length-nya ini seperti sini kan diaturnya 10, maka dia hanya akan menampilkan 10 data per halaman. Nah, jadi misal ada data 20, maka yang akan diprosesnya 10 gitu. Ketika kita klik paginetnya ini ke halaman yang kedua, maka dia akan diproses 10 datanya lagi. Jadi dia tidak memproses data sekaligus 20 misalnya. Kemudian di sini ada kondisi jika request value-nya kosong, ini untuk pencarian. Nah, jika ini kosong, maka dia akan menampilkan seluruh data. Namun jika tidak, dia akan memfilter datanya. Ini adalah metode yang sudah saya buat di model kategori. Nah, ini dia. Jadi kategori .2.2 filter ini merupakan berasal dari sini. Nah, di sini di mana return column name, di return kategori where name like ini merupakan untuk membuat mesin pencarian. Nah, oke, lalu di bawahnya kita kembalikan return data tables, lalu ada add column. Ini untuk membuat kolom custom yang tidak ada di dalam database. Karena di sini saya menambah kolom action, lalu dengan button edit, button show, dan button delete. Lalu di sini ada dengan record totalnya, ini total data yang sudah saya definisikan di atas variable. Lalu ada set offset variable start, maka dia akan menampilkan data jadi seperti ini. Set offset ini. Nah, ini maka dia akan menampilkan data ke 0. Nah, jika saya berada di paginet kedua dan kita misal di sini kan lengthnya 10 dan saya masuk ke paginet kedua, maka ini startnya akan berawal dari data ke 10. Nah, karena dimulainya dari 0. Nah, itulah fungsi offset. Kemudian add index ini untuk membuat nomor secara otomatis, nomor dari tabel. Nah, dia akan digenerate secara otomatis. Kemudian make true, ini untuk mengembalikan respon JSON. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana membuat fungsi create pada data tables, pada Ajax data tables. Kita kembali ke index. Di sini saya sudah membuat button create-nya. Nah, ini dia button create. Setelah kita membuat button create-nya, saya di sini kan ada on click modal kategori. Jadi ini saya buat fungsi Ajax-nya di file kategori.js di sini. Nah, modal kategori. Jadi dia ketika button create-nya ini diklik, dia langsung mengarah ke sini. Nah, dimana reset from-nya ini merupakan ID from kategori, kemudian ada ID modal kategori, kelas modal title,
dan kelas BTN submit. Jadi ini ID dan kelasnya ini berasal dari modal kategori di sini di dalam file kategori. Nah, ini dia ID modal kategori, kemudian ID from kategori, kelas BTN submit. Jadi ketika buttonnya ini diklik, dia akan mengeksekusi kode ini. Nah, kita contohkan. Nah, dia akan inilah inilah modal yang kita buat tadi, yang kita tulis tadi di sini. Lalu kemudian kita buat fungsi untuk men-save datanya atau membuat datanya. Nah, di sini ini ada ID from kategori, ini berasal dari modal. Nah, di modal ID formnya. Kemudian kita buat variabel untuk URL dan metodenya. Kemudian kita buat kondisi jika sub metodnya edit, maka dia metode ini menjadi put. Kemudian kita buat Ajax. Di sini ada header CSRF token untuk keamanan form kita. Lalu tipe metodenya, tipe metode yang sudah kita definisikan di variabel ini, metodenya post. Kemudian URL-nya mengarah ke admin kategori, datanya data input, kemudian content type files, proses data files, dan sukses. Nah, jika sukses, dia akan menghilangkan modalnya. Nah, modal kategorinya akan di hide. Kemudian tabelnya di reload. Kemudian tes sukses. Tes sukses ini berasal dari helper.js. Nah, ini dia helper.js. Nah, sini jadi fungsi dari helper.js ini saya membuat switch alert ya. Switch alert yang bisa dipakai oleh banyak modul nanti ya. Nah, kemudian reset validation ini juga berasal dari helper.js. Kemudian error. Nah, jika dia tidak sukses maka dia akan error. Nah, di sini kan mengarah ke admin kategori dengan metode post. Lalu kita buat yang selanjutnya yang buatkan adalah rute ya. Rute admin kategori. Ini dia. Rute admin kategori. Yang mengarah ke kategori controller dan namanya admin kategori. Oke, langsung saja kita ke controller ya. Di bagian store, nah, ini ada kategori request. Jadi saya memvalidasi data yang berada di file kategori request. Kemudian sleep 2 second. Ini saya mengatur jadi sleep ini untuk loadingnya. Jadi saya mengatur loadingnya ini untuk 2 detik. Kemudian data request validate. Dia akan memvalidasi datanya. Kemudian saya buatkan try catch, dimana try-nya is kategori service create. Nah, saya sudah membuat metode create-nya. Di dalam kategori service, di sini ada public function create. Ini untuk membuat atau membuat slug-nya menjadi string. Kemudian kita kembalikan dari model kategori ke titik 2 create adalah data. Jadi dia akan membuat atau menginputkan data yang kita masukkan di form ke tabel kategori yang ada di database. Oke, langsung saja saya contohkan. Ini saya tekan create. Oke, misal saya ingin memasukkan kategori memasak misalnya. Nah,
dia akan loading selama 2 detik. Oke, kita cek. Nah, sudah masuk ya, memasak. Oke, yang selanjutnya saya ingin jelaskan bagaimana cara mengedit di data tables, di Ajax data tables. Jadi langkah pertama yang saya buat adalah langsung di kategori.js. Saya buat terlebih dahulu form create-nya. From edit-nya. Nah, ini dia. Sini ada cons edit kategori. Jadi cons edit kategori ini diambil dari kategori service di column action tadi. Nah, di sini edit on click edit kategori. Jadi ketika button ini diklik, dia akan mengeksekusi kode ini. Nah, edit kategori. Kemudian dia memulai loading dan dia akan mereset from-nya. Di sini from-nya yaitu from kategori. From yang sama saya gunakan ketika membuat data. Kemudian reset validation. Lalu kita buat ajaknya. Ajak dengan tipe yaitu get. Kemudian URL-nya mengarah ke admin kategori plus ID. Lalu dia akan access. Kemudian parse data. Jadi fungsi parse data ini adalah mengambil data dari name modal. Nah, di modalnya kan ada name yang bernama name dan name-nya yang bernama ID. Nah, itulah fungsi dari parse data ini. Jadi nantinya dia akan seperti ini. Saya contohkan saja ya. Nah, ketika tombol edit saya klik, nah, jadi value-nya ini tetap tidak terreset. Misal saya contoh, saya salahkan di parse datanya ini. Nah, dia tidak muncul value-nya. Ini saya ingin mengedit di game, kategori game. Nah, value-nya tidak muncul ketika parse datanya ini saya salahkan. Lalu ketika saya benarkan lagi, reset di kategori game, saya klik edit, nah value-nya muncul kembali. Itulah fungsi dari parse data. Kemudian sini ada modal kategori show, kemudian button edit, detailnya edit, detail modul, kemudian button submit update. Ini submit methodnya saya buat edit. Kemudian stop loading. Nah, kan karena di sini submit methodnya edit, maka di perintah ini dia akan mengeksekusi metodenya put. Nah, di sini kan ada kondisi jika submit metodenya sama dengan edit, URL-nya mengarah ke admin kategori plus ID. Kemudian data inputnya berubah menjadi put. Nah, maka dia akan mengeksekusi editnya ini. Nah, di sini submit metodenya edit. Lalu setelah itu di controller, saya membuat controller update. Di sini ada kategori request, kemudian dia divalidasi, kemudian get data. Dia akan mengambil data berdasarkan UID. Nah, kemudian try-nya ini dia akan mengupdate data berdasarkan UID. Oke, di kategori service ada public function update. Di sini dia akan mengupdate slug-nya menjadi string. Kemudian dia akan mengupdate data yang kita input ke dalam tabel kategori yang dimana UID ya. Maka dia diambil berdasarkan UID. Jadi langsung saja saya tes di mana? Di ini. Di nomor keempat kesehatan. Misal saya ingin mengganti kategorinya menjadi berita. Nah, dia sukses mengganti kategori ya. Oke, selanjutnya untuk delete. Untuk membuat delete,
di kategori service di bagian add data di sini sudah saya buat on click destroy kategori. Nah, jadi ketika tombol destroy ini diklik, dia akan mengeksekusi kode ini di kategori.js, kemudian di destroy kategori. Nah, ini let id get attribute data id. Data id ini diambil dari kategori service-nya ini. Nah, data id row uid diambil berdasarkan uid. Kemudian saya buat switch alert. Detailnya apakah kamu yakin, kemudian you want delete this kategori, kemudian dia akan memulai loading. Nah, jadi ketika saya klik tombol destroy, nah dia akan muncul switch alert. Jika saya tekan yes atau no, dia akan memulai loadingnya. Nah, lalu kemudian jika value result.value kemudian ajak, di sini saya buat CSRF token ya, karena saya menggunakan Laravel. Kemudian tipenya delete, URL-nya mengarah ke admin kategori plus ID. Data tipenya JSON, kemudian sukses reload table. Nah, jadi ketika sukses dia akan mereload tabelnya dan memunculkan pesan tak sukses yang sudah saya buat di helper.js. Kemudian error, jika error dia akan membuat console.log. Nah, kemudian jika result.value-nya ini tidak benar, dia akan stop loading. Karena jika saya tidak membuat stop loading-nya ini, maka dia akan meloading secara terus-menerus, tidak berhenti. Misal saya hapus stop loading-nya. Nah, ketika saya klik no, nah, dia akan di loading terus tanpa henti. Namun jika saya membuat stop loading-nya, lalu saya tekan no, nah maka dia akan di stop loading-nya. Nah, oke, setelah membuat ajaknya dan URL-nya ini mengarah ke admin kategori, langsung saja saya ke ada kategori controller di bagian destroy. Ini ada sleep 2 second, loadingnya itu 2 detik. Kemudian get data. Di sini saya ambil datanya berdasarkan UID. Kemudian get data delete. Kemudian kita hapus ID-nya. Jika UID-nya ini kehapus, jadi otomatis semua datanya akan kehapus. Kemudian return response JSON. Dia akan memberikan pesan sukses. Oke, langsung saja saya contohkan. Di sini saya ingin menghapus misalnya kategori memasak ini. Nah, saya klik yes. Saya tunggu. Nah, data kategori has been deleted successfully. Dia sudah kehapus. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan fitur show atau detail. Ini saya mencontohkannya pada modul artikel. Jadi yang pertama adalah membuat view-nya terlebih dahulu. Di resource, kemudian artikel. Nah, di sini ada file bernama show. Ini sudah saya buat dengan titelnya setelah kategori tag, konten, status, dan view, keyword, dan image. Oke, setelah saya membuat view-nya, saya beralih ke artikel service. Nah, di sini di data tables dan add column di action-nya. Ini sudah saya buat link route mengarah ke admin artikel show. Nah, admin artikel show. Lalu kita buka di web. Di routes-nya juga sudah saya buat admin artikel. Ini yang mengarah ke artikel controller. Nah, setelah saya membuatkan view, kemudian artikel service di add column-nya,
Kemudian saya buat routes, setelah itu saya buat controller. Di sini di show ada dollar article di mana this article service got first by UID, di mana ini akan diambil berdasarkan UID. Kemudian dia akan mengembalikan view backend article show. Cukup mudah untuk membuat detail dari show ini atau detail dari datanya. Oke, langsung saja saya contohkan. Ini saya klik. Nah, dia akan muncul detail dari artikelnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai CRUD menggunakan data tables Ajax. Mohon maaf bila ada yang salah dari penjelasan saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.